Halo, kali ini kita akan berbicara masalah contoh soal yang pertama mengenai Mason Rule. Di sini sudah saya buatkan sebuah diagram blok. Nah, di sini kita yang pertama buat yang signal flow graph terlebih dahulu. Nah, begini. Ini adalah R, kemudian ini C. Nah, di sini titik ini kita ambil dari sini. Andaikan ini X dan ini adalah Y, titik ini, maka di sini X, ini Y. Begitu. Nah, di sini ini ada gain, ya. Nah, gain di sini dia 1. Yang ini adalah GS yang sini. Kemudian yang ini ya, tentunya adalah yang ini, berarti 1. Nah, ada feedback di sini. Maka kita buatkan feedback begini. Nah, ke kiri begitu. Ini adalah HS begini ya. Tentunya karena ini negatif ya, ditunjukkan oleh ini, maka kita beri tanda negatif. Begitu. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita mencari forward path-nya. Kita tahu bahwa forward path mana ya? Forward path itu ini adalah path dari input ke output. Maaf, sebentar ya. Ini ya. Dari input ke output ya. Input ke output tanpa berhenti begitu ya. Nah, kalau yang sederhana semacam ini, nah berarti kan tinggal dari R, X, Y, C kan gitu. Berarti ada satu ya. Satu forward path gitu ya, dan itu adalah R, X, Y, C gitu nggih. Nah, kemudian forward path gain-nya itu berapa? Nah, kan gitu. Nah, forward path gain ini berarti 1 kali GS kali 1 ya kan. Jadi 1 kali GS kali 1 berarti sama dengan apa? GS. Kan begini. Nah, kemudian loop gain. Nah, loop gain-nya itu cuma ada 1 ya, ini. Ini tadi loop ya. Nah, ini loop. Nah, begini. Kemudian loop gain. Maaf. Maka loop gain-nya ini bisa kita sendiri ya. Di sini ada GS, kemudian ada min HS. Dikalikan saja, berarti GS dikalikan min HS, maka sama dengan min GS HS. Begini ya. Nah, sekarang setelah ini kita peroleh, maka kita cari determinan terlebih dahulu. Nah, determinan ini determinan 1 ya, karena forward path-nya cuma ada 1 gitu ya. Rumusnya apa? 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain ya. Kemudian ditambah jumlah dari kombinasi dua non touching loop. Kemudian dikurangi ya jumlah dari ya, 3 kombinasi non touching loop. Nah, gini ya. Nah, kita samakan aja. 1. Kemudian individual loop gain ini hanya ada 1 kan, loop gain-nya ini. Nah, loopnya pun juga ada 1 saja di sini. Maka dikurangi individual loop gain-nya adalah min GS HS. Begini. Kemudian yang 2 kombinasi non touching tidak punya, berarti ditambah 0. Kemudian kombinasi 3 non touching ya 0. Nah, ini harusnya ini plus dan seterusnya, 4 kombinasi, 5 kombinasi gitu ya. Nah, ini terus dan seterusnya 0 juga. Maka di sini menjadi 1
ditambah G S H S. Begini ya. Nah, ini adalah yang determinannya. Nah, kemudian kita mau cari associate path vektornya ya. Tapi sebelum ke associate path vektor, hapus dulu forward path-nya. Ini kan forward path ya. Yang dari sini sampai sini forward path. Nah, kita hapus berarti menjadi gimana? Nah, saya hapus menjadi seperti ini ya. Ini adalah R, ini adalah C, ini X, ini Y. Kemudian di sini ada loopnya ya. Loopnya tidak terhapus karena yang dihapus hanya forward path-nya. Nah, apakah di sini sekarang masih ada loop? Tidak ada ya kan, karena forward path-nya sudah dihilangi. Jadi nilai atau node-nya juga hilang, gain-nya di sini juga hilang juga, sehingga di situ tidak ada ya, tidak terdapat isolated loop gitu ya. Sehingga kalau tidak ada isolated loop, maka nah ini kan K gini toh, atau bisa di 1 gini, karena memang hanya 1 ya ini loopnya itu, dan yang isolated itu 0 kan gitu ya. Tetap kita kasih angka 1 begini. Kemudian rumusnya adalah 1 min, nah jumlah dari individual isolated non touching loop gain ya, non touching loop gain, kemudian dijumlah ya, jumlah dari dua kombinasi dari isolated non touching loop gain, kemudian dikurangi ya jumlah dari 3 kombinasi isolated non touching loop gain, ditambah ya 3 kombinasi non touching loop gain, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka di sini 1 individual isolated non touching loop itu 0 toh. Kemudian yang ini 3 kombinasi apalagi? Berarti 0. Nah, yang 3 wah apalagi juga 0. Loh, berarti saya nulis kayak seperti tadi percuma dong. Iya. Ya nggak apa-apa. Ini kan biar apa? Biar hafal rumusnya ya. Berarti adalah 1 hasilnya. Itu. Ini hasil dari apa? Hasil dari associated path vector. Nah, caranya mendapatkan associated path vector itu menghilangkan forward path-nya terlebih dahulu gitu. Kemudian baru kita aplikasikan yang Mason's rule gain atau Mason gain formula ya. Formula itu apa rumusnya ya, C S dibagi RS kan begitu, sama dengan sigma dari K1 sampai N PK delta K tambah dibagi delta. Nah, sama dengan di sini adalah forward path-nya itu 1, determinannya 1. Ini tadi apa? Yang atas itu adalah associated path vektornya itu 1. Nah, gitu. Maka forward path-nya tadi berapa? Forward path gain mana ya? Forward path-nya itu adalah ini. Nah, okay, forward path gain GS ya. GS kemudian dibagi tadi 1 yang determinannya itu adalah ini toh. Nah, 1 plus GSHS GS. Nah, ini toh. Nah, inilah fungsi transfer dari
diagram blok ini yang kita cari menggunakan Mason rule, gain formula. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.